Sebuah geng dengan IQ mendekati 200, mereka adalah master dalam permainan pikiran merampok ban, tapi yang menarik, mereka tidak mengambil satu sen pun. Mereka bahkan tidak menyentuh uang, tidak melukai siapapun, dan tidak melakukan hal buruk kepada siapapun. Sebaliknya, mereka malah menyuruh semua sandera untuk melepas pakaian mereka. Tapi tidak ada unsur cabul dalam hal itu, lalu yang terjadi bagaikan adegan dari sebuah film. Ketika polisi masuk ke dalam, tidak ada pencuri, tidak ada senjata asli, hanya pistol-pistol mainan seperti mainan anak-anak, dan uang di dalam brankas pun masih utuh tidak disentuh. Sama sekali tidak ada yang terluka, semuanya baik-baik saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun kenyataannya, geng tersebut telah memainkan permainan senilai 5 miliar dolar. Pemimpin geng itu bernama Mardo, yang masuk ke dalam ban dengan menyamar sebagai pegawai. Ia menggunakan lampu khusus yang bisa mematikan semua kamera CCTV di ban. Tak lama kemudian, rekannya masuk dan mengunci pintu ban dari dalam. Seorang penjaga mulai merasa curiga, tapi langsung ditodong dengan senjata, dan pertunjukan pun dimulai. Kini, seluruh kontrol ban ada di tangan geng itu. Seorang polisi patroli di luar melihat sesuatu yang mencurigakan dan langsung memanggil bantuan. Tak lama kemudian, tim SWAT tiba dan mengepung seluruh area ban. Tapi Mardo tidak panik. Semua berjalan sesuai rencana. Rekan Mardo mengambil semua ponsel dan kunci dari para sandera, lalu menyuruh mereka berganti pakaian dengan seragam yang sama. Para anggota geng pun memakai pakaian dan topeng yang sama. Sekarang tidak ada yang bisa membedakan mana sandera dan mana penjahat. Kemudian, Mardo mengurung mereka secara acak ke dalam ruangan-ruangan berbeda. Di tengah kekacauan itu, seorang pria tua tiba-tiba jatuh sakit. Mardo pun berpura-pura baik hati dan mengirim pria itu keluar untuk mendapat bantuan medis. Polisi pun mulai berpikir bahwa Mardo punya hati nurani. Tapi sebenarnya itu hanyalah taktik agar Sandira tetap tenang, dan polisi makin bingung. Sekarang sepertinya sudah saatnya mengambil uang, tapi Mardo tidak melakukan itu. Ia masuk ke ruang penyimpanan, melihat sekeliling, dan berkata, "Sempurna." Lalu, ia menyuruh rekannya untuk memindahkan rak dan mulai membongkar lantai. Situasi makin genting bagi polisi. Mereka mengirim seorang negosiator berpengalaman bernama Nick. Nick mencoba menghubungi Mardo, tapi Mardo tidak menjawab. CCTV sudah lebih dulu dimatikan, jadi Nick tidak punya informasi apapun dari dalam. Tiba-tiba, Mardo melepaskan satu sandera lagi, kali ini dengan sebuah kotak besar tergantung di lehernya. Polisi curiga bahwa itu mungkin bom, jadi mereka memeriksanya dengan sangat hati-hati. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya hanya ada sebuah surat dari Mardo. Dalam surat itu tertulis bahwa sebelum 10,0 malam, satu helikopter yang sudah terisi penuh uang harus disiapkan, jika tidak, setiap 1 jam, sandera akan dibunuh.